Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baca buku ini, Karl Marx, pemikiran Karl Marx, karangan Franz Magnus Suseno. Penerbitnya Gramedia. Beli waktu tanggal 23 Juni hari Selasa 2020. Pendahuluan nomor 3, ajaran Karl Marx dan Marxisme. Sebelum kita masuk, jadi dia si Magnus Suseno itu dia mau menjelaskan dulu ininya, istilah Karl Marx, ajaran Karl Marx dan Marxisme itu suka ada kebingungan di kalangan pembaca ya. Jadi ada baiknya kita lihat dulu katanya arti sebenarnya dari istilah-istilah yang sering dicampur adukkan katanya ya. Karena sering dicampur adukkan terus kita bingung sendiri ya. Pertama, istilah Marxisme itu nggak sama dengan komunisme, kata Franz Magnus ya. Komunisme ya, dalam tanda petik ya, itu disebut juga komunisme internasional ya. Komunisme internasional dalam tanda petik ya. Itu apa itu? Itu gerakan kaum komunis ya. Itu komunisme, gerakan kaum komunis. Apa itu komunisme? Komunisme adalah gerakan dan kekuatan politik partai-partai komunis ya. Di sini partai-partai komunis di garis miringnya, yang sejak revolusi Oktober 1917 ya, revolusi Bolshevik kalau nggak salah di Rusia, di bawah pimpinan Lenin, menjadi kekuatan politis dan menjadi kekuatan ideologis internasional. Jadi istilah komunisme itu ya, dipakai untuk ajaran komunisme ya, istilah komunisme atau Marxisme Leninisme. Nah, itu padanannya itu ya, yang merupakan ajaran. Jadi Marxisme Leninisme atau ajaran komunis adalah ajaran atau ideologi, dalam tanda petik ideologi resmi komunisme. Jadi ideologi resmi komunis itu Marxisme Leninisme digabung ini, pikiran-pikiran Lenin menjadi kekuatan politik, menjadi ideologi resmi dari komunisme atau komunisme internasional atau apa, kekuatan politik yang ya, kalau Marxisme sendiri hanya pemikiran Marxisme. Jadi Marxisme menjadi salah satu komponen dalam sistem ideologis komunisme. Terus Franz bilang di sini, orang-orang komunis katanya, kaum komunis itu memang suka mengklaim tafsiran ya atas interpretasi ajaran Marx. Tentu maksudnya dia mengklaim monopoli tafsir itu terhadap ajaran Marx itu maksudnya untuk memperlihatkan diri sebagai pewaris sah ajaran Marx itu sendiri. Dan Franz menegaskan kita perlu memperhatikan ya, bahwa sebelum dimonopoli oleh Lenin ya, istilah komunisme itu, komunisme dalam tanda petik, itu dipakai untuk cita-cita utopis masyarakat. Cita-cita utopis itu utopia yang nggak mungkin tercapai, hayalan gitulah, yang ideal, di mana segala hak milik pribadi dihapus dan semua dimiliki bersama. Sedangkan istilah Marxisme dalam tanda petik ya, istilah Marxisme itu sendiri adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx yang terutama dilakukan oleh temannya Marx itu, yaitu si Friedrich Engels, yang lahirnya itu 1820 sampai 1895. Jadi umurnya Engels itu 75 tahun ya. Dan tokoh-tokoh teori Marxis seperti Karl Kautsky ya, Karl Kautsky 1854 lahirnya, wafatnya matinya 1938.
Jadi istilah Marxisme itu adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx yang dilakukan oleh temannya Marx, yaitu Engels dan Kautsky. Di dalam pembakuan ini, ajaran Marx yang sebenarnya sering ruwet dan sulit dimengerti itu oleh keduanya disederhanakan oleh temannya Marx, Engels dan Kautsky tadi, supaya cocok ya. Cocok sebagai apa? Cocok sebagai ideologi perjuangan kaum buruh. Jadi yang merumuskan ajaran Marx supaya lebih sederhana dari pikiran Marx yang ruwet itu dilakukan oleh Engels sama Kautsky. George Lucas menegaskan bahwa Marxisme klasik, ini dalam tanda petik ini, Marxis Suseno nyebutnya Marxisme klasik, adalah Engels. Mengatakan bahwa Marxisme klasik adukan ramuan dari Engels dan Kautsky itu menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Marx. Jadi menurut Lucas itu sebenarnya penyederhanaan atau upaya-upaya untuk merumuskan kembali ajaran Marx supaya lebih sederhana yang dilakukan oleh Engels dan Kautsky itu sebenarnya menyimpang dari apa yang dimaui oleh Karl Marx itu. Ajaran Marx itu sendiri yang pertama ditemukan dalam The German Ideology tidak memuat segala apa yang dipikirkan oleh Marx, ya kan? Melainkan hanya apa yang oleh Marx dianggap betul dan definitif. Karl Marx masih menulis jauh lebih banyak, misalnya semua tulisan dan tahap perkembangannya yang lazim disebut Marx Muda atau edisi raksasa Grundrisse dari tahun 1859 yang baru pertama kali diterbitkan 80 tahun kemudian di Moskow. Yang ditulis oleh Marx dalam tulisan-tulisannya cukup berbeda dari apa yang kemudian ia anggap sebagai ajarannya yang resmi. Jadi penyederhanaan ramuan adukan yang dilakukan oleh Engels dan Kautsky menurut George Lucas itu berbeda dengan maksud Marx sendiri kalau mengacu pada tulisan-tulisan Marx yang kemudian diterbitkan 80 tahun kemudian setelah matinya Marx ya. Jadi kata Marxis Suseno, kita bisa merangkum bahwa melalui beragam pemikirannya Marx mencapai ajaran yang resmi yang dengan persetujuannya terutama oleh Engels dibakukan menjadi Marxisme atau juga teori resmi Karl Marx dan teori sosialisme ilmiah yang kemudian lebih dibakukan atau didogmakan lagi oleh Lenin menjadi komponen dalam Marxisme Leninisme. Ini Pak? Iya, di bawah lagi ngajar di Muhajirin. Ya, Marxisme Leninisme adalah ideologi resmi kaum komunis. Karena itu kata Marxis Suseno, jika kita ingin mengenali apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Marx, kita tidak boleh berfokus pada Marxisme dalam tanda petik ya, melainkan harus menelusuri proses perkembangannya. Karena itu buku ini ya, bertolak dari tahap-tahap utama pemikiran Karl Marx untuk kemudian melihat ajarannya yang mantap serta bagaimana ajaran Marx itu akhirnya menjadi Marxisme, yaitu ideologi perjuangan buruh industri pada akhir abad yang lalu. Jadi Marxisme dengan Marxisme Leninisme beda ya. Dan Marxisme sebagai ajaran itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan Marx karena dirumuskan secara dengan cara yang baru atau dengan cara yang khas yang dilakukan oleh Engels dan Kautsky. Yaitu sebentar ya. Itu halaman 5 sampai halaman 7.
Insya Allah halaman berikutnya kita ingin mengetahui, bukan ingin menyebarkan ajaran komunisme, untuk mempelajari siapa pemikir besar Marx itu yang mempengaruhi cara berpikir jutaan orang di seluruh dunia ya. Ya itu perlu diperhatikan pemikiran seorang Marx itu dibandingkan ratusan juta orang-orang biasa yang tidak punya pemikiran atau tidak pernah berpikir kecuali makan dan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.